Oke, aku buka dulu sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMA semuanya, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama aku, Kak Hafiz, di kelas coding Python, teman-teman. Google Colab. Nah, kita akan melanjutkan kembali materi kita yaitu perkodingan di Python ya teman-teman. Namun sebelumnya, kemarin aku dapat sedikit curhatan menarik nih dari teman-teman. Kak, coding di Python, terutama outputnya itu cuma hitam putih ya Kak. Nggak bisa yang lebih menarik gitu, ada tombolnya lah, warnanya ada merah Magic Biniu, nggak cuma hitam putih gitu. Nah, tenang aja teman-teman. Itu memang standarnya, tetapi di kesempatan kali ini kita akan membahas text-based versus graphical user interface output gitu teman-teman. Jadi yang biasanya kita lakukan atau yang biasanya teman-teman lihat itu adalah text-based teman-teman. Nah, untuk kesempatan hari ini aku akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita juga bisa menampilkan user interface yang menarik di Python terutama di Google Colab. Nah, jadi nanti harapannya, aku harap teman-teman bisa tahulah cara membuat output yang lebih interaktif dan nanti teman-teman bisa membandingkan jenis-jenis outputnya, entah itu yang di text based dan juga graphical user interface output. Nah, untuk menunjang sesi kita hari ini, kita akan membuat satu project simple ya, yaitu aplikasi menghitung BMI. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu BMI, itu singkatan bahasa Inggris ya teman-teman. BMI itu Body Mass Index. Itu adalah sebuah metode screening sederhana gitu ya, yang digunakan untuk memperkirakan lemak tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan seseorang gitu teman-teman. Jadi ada tuh dua variabel yaitu berat badan dan tinggi badan. Jadi ada rumusnya nih. IMT ini dari bahasa Indonesia ya. IMT itu rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Jangan lupa satuannya, berat badan kilo dan tinggi badan nanti meter gitu. Nah, ada rumus hasilnya nanti adalah angka teman-teman. Contohnya di sini angkanya koma 18,49, 24, 25 gitu. Nah, jadi nanti setelah dihitung kan ada angkanya, koma-komanya nih. Terus setiap angka itu menunjukkan sebuah kategori teman-teman. Entah itu underweight, ideal, overweight, atau obesitas teman-teman gitu ya. Nah, tools yang digunakan, kita akan menggunakan Google Colab. So simple, so powerful teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja. Aku sudah buka nih Google Colab. Teman-teman bisa ikut saja yang sudah membuka. Di pojok kanan atas ada connect, silahkan di connect. Kalau sudah kita langsung saja teman-teman mengcoding. Yang pertama kita akan membuat BMI calculator, cal calculator ya. Tapi adalah yang pertama adalah text based yang biasanya teman-teman lakukan dan teman-teman jumpai setiap kita sesi gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan membuat sebuah function yang aku beri nama yaitu hitung PMI gitu, hitung PMI. Nah, fungsi hitung PMI ini itu memerlukan sebuah parameter yaitu beratnya, berat tubuh kita dan juga tinggi badan. Namun di sini aku buat sentimeter dulu karena kan kita secara umum seringnya kita itu menunjukkan tinggi badan dalam satuan senti. Berapa tinggi badanmu? Misalnya ya, 165 misalnya. Nah, 165 itu adalah senti ya teman-teman. Nanti meskipun nanti dalam rumusnya kita harus menggunakan meter, tapi bisalah kita ubah di dalam eh, body functionnya gitu. Untuk sementara aku kasih paste dulu karena kita akan menyiapkan fungsi-fungsi lain yaitu def kategori BMI teman-teman. Kategori BMI. Gimana? Memerlukan sebuah parameter yaitu nilai BMI-nya. 20 lah, 25 lah, 30 lah. Nah, kita paste juga. Kita sekarang mau fokus ke dalam pembuatan menu simpelnya. Oh, mungkin aku mau membuat banner dulu ya, teman-teman. Banner simple gitu. BMI calculator. Ini adalah space gitu ya. Text space. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam menu simpelnya. Seperti biasa untuk membuat menu kita akan menggunakan while. While-nya apa? While true, teman-teman. While true. Nah, karena kita memerlukan dua buah
variabel yaitu berat dan tinggi, kita juga memerlukan variabel untuk menyimpan data tersebut. Jadi yang pertama adalah berat dan yang kedua adalah tinggi, teman-teman. Oke. Ini adalah sebuah inputan, jadi kita tinggal kasih fungsi input, kita kasih sebuah pesan, masukkan berat badan. Nah, kalau berat badan kan masih kilogram ya, biasalah. Berat badanmu berapa? 70 kilo, 40, 60 ya langsung. Jadi kita langsung kilogram ini. Nah, untuk tinggi kita berikan input juga sama dengan catatan masukkan tinggi badan. Nah, ini kalau ini satuannya sentimeter dulu karena kita umumnya selalu menggunakan sentimeter gitu. Nah, langsung saja teman-teman kita akan menghitung BMI di mana rumusnya BMI itu ada di dalam fungsi yang dinamakan hitung BMI ya. Hitung BMI dan memerlukan dua buah parameter yaitu berat dan juga tinggi gitu teman-teman. Nah, hasilnya adalah nilai angka, koma-komaan bisa sekitar 20-an atau 30-an gitu kan ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi yang namanya tadi itu kategori PMI. Gini teman-teman. Nah, kita memerlukan parameter, kita memasukkan nilai PMI-nya untuk dikategorikan dan nilainya kan nanti dikembalikan untuk kategori. Entah nanti kategorinya teman-teman under, over, obesitas dan lain sebagainya gitu teman-teman. Kalau sudah kita tinggal print hasilnya semuanya biar lebih rapi gitu ya. Aku kasih N gitu. Nah, apa? Nilai BMI. Nah, gitu BMI. Terus aku kasih koma di sini. Kita menunjukkan BMI-nya dan juga kita print juga kategorinya. Kategori. Aku kasih koma di sini, kita masukkan kategori gitu ya, teman-teman. Nah, basically ini sudah. Sekarang aku mau membuat sebuah perulangan gitu ya. Ulang adalah sebuah input gitu. Hitung lagi, kalau hitung lagi itu dimana di sini ada pilihan yes or no, ya atau tidak. Jika, nah di sini, jika ulang itu tidak sama dengan ya alias nggak mau hitung lagi gitu ya. Sorry, ini harusnya dalam satuan dalam bentuk em, string gitu. Kita tinggal break, sorry kok redone. Kita tinggal break sehingga nanti perputarannya akan sorry loopingnya akan berakhir gitu teman-teman. Kalau sudah mungkin kita tinggal kasih notifikasi gitulah. Program sudah selesai. Oke, kita cek lagi ya ke atas. Oke, input. Nah, ini sedikit ada kelupaan nih, teman-teman. Input, jangan lupa kalau input itu returnnya adalah string, sedangkan berat dan tinggi badan itu adalah angka, teman-teman ya. Jadi, kita harus melakukan casting dengan cara dibungkus dulu inputannya ke dalam sebuah kurung buka kurung tutup. Kita casting menjadi float, karena float itu desimal ya, teman-teman. Berat bisa koma-komaan, beratnya misal 50,6, 70,7, misal gitu. Dan tinggi juga sama ya, bisa koma-komaan, jadi mungkin tingginya 170,34, 180,55, dan lain sebagainya. Gini teman-teman, oke? Sepertinya untuk pembuatan menu sudah aman ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan PMI. Ingat kalau misalnya rumus dari PMI adalah dalam satuan meter, sehingga kita harus mengkonvert dulu nih tinggi badan dalam satuan senti kita convert ke dalam meter. Oke, jadi ini aku tulis tinggi dalam satuan meter adalah tinggi dalam sentimeter dibagi dengan 100 gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat nih tinggi dalam satuan meter, sekarang tinggal kita hitung PMI. Rumusnya tadi adalah berat badan, bentar, berat badan dibagi dengan tinggi, ingat satuan meter yang dipakai, dikuadratkan. Kuadratkan. Oke, kita kasih kurung buka kurung tutup ya, untuk aman, biar aman gitu. Kalau sudah kita tinggal return PMI itu sendiri gitu teman-teman. Itu untuk rumus hitung PMI. Sekarang kita masuk ke kategori PMI ya. Seperti yang teman-teman lihat tadi di sini ya.
Kalau kategori BMI ada beberapa, tapi di sini akan aku ambil bilangan bulatnya gitu ya teman-teman. Jadi misal di sini kita akan menggunakan if untuk menentukan kondisinya. Jika nilai BMI-nya itu yang pertama adalah kurang dari 18,5 gitu, maka kita tinggal return sebuah string yaitu kurus misalnya eh, underweight atau kurus ya gitu. Elif BMI itu kok kurang dari 25, maka kita returnnya ideal atau normal gitu aja lah. Ideal atau normal gitu. Nah, selanjutnya Elif lagi, kalau BMI itu kurang dari 27, maka kita, sorry, kurang lupa titik 2, kita return eh, overweight. Overweight gitu ya. Sedangkan sisanya, karena tadi ada 4 ya, kita sudah ada 3, sisanya yaitu else, kita masukkan ke dalam else, kita return obesitas. Oke, kita cek lagi, rumus BMI aman, kategorinya sudah ada, setiap kategori bisa kita return dalam bentuk string, dan ini berat dan tinggi float, BMI kategori, print, man. Oke, kita coba ya teman-teman, kita run. Boom. BMI kalkulator dalam satuan teks base gitu. Masukkan berat badan. Nah, di sini teman-teman boleh nih spill hasil teman-teman yang sudah selesai mengcoding. Masukkan saja, ceritakan, bukan ceritakan, ketikkan hasilnya di dalam kolom chat Zoom contohnya gitu. Misal berat badan, mungkin aku spill aja lah contohnya diriku ya. Berat badanku itu sekitar 49 lah, 9,5 gitu ya. Terus tinggi badanku itu sekitar berapa sih? 159 cm. Nah, sekarang kita dapat nih nilai BMI ku adalah 19,57 teman-teman, dan ini kategorinya adalah normal. Gitu teman-teman. Di sini ada pertanyaan, hitung lagi. Kalau misalnya mau hitung lagi ya kita ketik Y gitu, maka akan ada perhitungan. Masukkan berat badan, misal berat badannya itu 90 kilo misalnya ya. Terus tinggi badannya, tidak apa-apa lah. Ini nanti kita bisa tinggal tambahkan itu strip N, tapi tidak apa-apa. Contoh saja di sini. Masukkan tinggi badan, misal tinggi badannya adalah 100, berapa ya enaknya? 160 contohnya gitu. Kita enter, maka kita mendapatkan nilai ini teman. Nilai BMI adalah 35,15 sekian sekian dan kategorinya obesitas gitu teman. Kalau misalnya mau selesai, kita tinggal ketikkan N gitu contohnya. Nah, program selesai. Kalau misalnya kita lihat ya teman-teman lebih jauh di sini. Nah, ini adalah contoh text base di mana bisa teman-teman lihat hanya ada tulisan teks hitam dan putih, tidak ada tombol, tidak ada warna lain, hanya hitam putih, tidak bisa diklik-klik dan kita hanya bisa mengetik-ngetik saja teman-teman. Nah, apakah membosankan? Ya, secara UI atau secara penampilan tentu membosankan ya teman-teman karena cuma hitam dan putih. Nah, oleh karena itu di sini aku mau menunjukkan teman-teman cara lain bagaimana kita bisa menunjukkan atau kita bisa menghasilkan output yang lebih interaktif dan juga menarik teman-teman. Nah, kita akan menggunakan apa? Akan aku kenalkan kepada teman-teman yaitu Gradio teman-teman. Namanya Gradio, memang Gradio bukan radio tapi Gradio. Build Machine Learning Apps in Python, kayak namanya keren-keren gitu ya. Tapi intinya adalah teman-teman nanti bisa membuat sebuah output atau bentukan seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman melakukan pengkodingan biasa ya di Google Colab seperti ini gitu. Tapi nanti outputnya adalah bentukannya seperti formulir gini teman-teman. Teman-teman bisa ketik-ketik, ada clear, nanti bisa hilang. Dan kalau misalnya kita submit, misal di sini adalah hello world gitu ya. Hello world gitu, aku klik submit, maka nanti langsung nih keluar hello, hello world. Oke, sorry. Jadi gini aja deh. Name-nya adalah Word, jadi nanti jadinya udah Hello World gitu teman-teman. Bisa share kalau mau dan ini itu cukup menarik teman-teman karena nggak cuma ini aja, teman-teman contoh lainnya ada di sini ya. Plot seperti ini. Kapan lagi output ada bentuk peta kayak gini teman-teman.
chatbot. Di sini juga ada ya chatbot. Wah, bisa ngechat sama bot dan ini ada diffusion voice. Ya, teman-teman bisa coba sendiri itu. Nah, Gradio ini apa sih Kak sebenarnya? Jadi itu adalah library atau kamusnya Python yang open source itu. Dan ini tuh dirancang ya untuk memudahkan pembuatan user interface yang cepat, interaktif, dan menarik teman-teman ya. Kita akan menggunakan ini. Kita tenang aja teman-teman. Kita tidak akan membuat yang ribet-ribet kayak gini. Kita akan tetap menggunakan ini BMI kalkulator untuk pengaplikasiannya gitu. Nah, cara pertama untuk menggunakan Gradio adalah kita menggunakan import, teman-teman. Kita akan mengimport semua library-nya. Import Gradio SGR. Jadi nah kita tinggal panggilnya makanya GR gitu ya. BTW, ini itu seharusnya kalau teman-teman menggunakan Google Colab akan langsung bisa dijalankan. Contohnya seperti ini. Maka setelah kita klik run gitu, maka harusnya nanti ada centang menandakan bahwa Gradio itu sudah terinstall gitu. Kita tidak perlu menginstal manual gitu, teman-teman. Oke. Kita lah sambil menunggu, oh ini ternyata sudah dicentang ya, tandanya Gradio itu sudah tersedia gitu dari awal dari Google Colab muncul itu sudah ada. Kita tidak perlu mendownloadnya atau menginstal gitu. Nah, masih sama teman-teman, kita menggunakan dua buah fungsi ini ya. Jadi aku bisa copy paste aja untuk mempercepat waktu. Dua buah fungsi ini, hitung PMI dan kategori PMI gitu. Nah, BTW di sini aku kasih banner dulu deh, nggak apa-apa. Apa sih banner sebuah kalkulator, PMI kalkulator itu, PMI calculator. Tapi yang ini adalah GUI base gitu teman-teman. GUI base, oke? Nah, terus di sini tinggal kita copy paste aja. Sementara kita biarkan seperti ini dulu ya teman-teman, dua fungsinya. Kita akan membuat menunya kayak tadi. Kita masih memerlukan sebuah menu. Tetapi bedanya di sini ada sedikit perbedaan style mengcoding teman-teman. Untuk pertama-tama, aku akan membuat sebuah variabel yaitu demo. Demo ini akan menyimpan semua user interface-nya atau bisa dikatakan menunya aku simpan ke dalam sebuah sebuah variabel bernama demo, teman-teman. Nah, kita akan menggunakan GR, yaitu Gradio itu sendiri, dengan atribut interface. gr.interface, kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini teman-teman, ada banyak sekali em, parameter yang teman-teman wajib ketahui, tapi untuk memudahkannya, kita akan menggunakan fn, yaitu menunjukkan sebuah functionnya. Terus nanti kita juga memerlukan inputs ya, inputs jangan lupa ada S-nya gitu. Karena kita kan perlu input yang banyak tadi ada input berat dan juga tinggi badan. Jadi nanti kita memerlukan input gitu. Nah, output juga wajib outputs ya. Outputnya ada dua juga, BMI-nya nilainya berapa dan juga ada kategorinya. Selanjutnya adalah eh, title untuk menambah apa ya, aksesibilitas biar teman-teman biar usernya tahu gitu. BMI calculator Gradio atau UI lah, nggak apa, title. Nah, terus tinggal kasih description lah biar orang-orang juga tahu tuh aplikasi sederhana menghitung BMI. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini fn adalah fungsi, teman-teman. Di mana fn ini itu kalau misalnya teman-teman lihat di atas ini, kita memiliki dua fungsi ya teman-teman. Tetapi kalau dalam Gradio, aturannya kita harus memiliki satu buah fungsi. Sehingga untuk kasus ini kita harus menyatukan kedua buah fungsi tersebut gitu teman. Kita harus menyatukan dua fungsi ini. Jadi kita bisa menghapus aja baris yang ada di sini, terus kita return-nya juga bisa kita hapus, dan nama fungsinya mungkin kita bisa rubah tuh. Hitung BMI dalam bentuk UI ya, tidak apa-apa lah gini aja ya. Jadi terus juga untuk parameter kita cukup ini aja ya karena BMI sudah ada di sini, sudah diwakilkan oleh variabel ini.
Dan perbedaannya adalah kita memerlukan sebuah variabel baru yaitu kategori, teman-teman. Kategori itu aku kasih string kosong, di mana kategori ini itu akan menyimpan nilai dari kategori BMI tersebut. Jadi di sini bukan return, tapi sekarang menjadi sebuah kategori sama dengan gitu. Bukan return. Jadi nanti nilainya disimpan ke dalam variabel kategori. Aku masukkan ke semuanya di sini. Terus di sini kita langsung return semuanya yang kita butuhkan. Jadi kita bisa return menggunakan string f ya, f string gitu. BMI-nya adalah kita bisa pakai BMI gitu. Dan juga kita juga bisa mereturn satu lagi yaitu kategorinya. Langsung dalam bentuk format seperti ini. Kategori yaitu si kategori tersebut. Oke. Nah, kita sudah memiliki satu fungsi yang menghitung semuanya sekaligus. Nah, nama fungsi ini bisa kita masukkan ke dalam sini, teman-teman. Hitung BMI UI. Jangan lupa dikasih koma ya, biar tidak ada error. Di sini juga ada koma, jangan lupa biar tidak ada error. Di sini juga koma boleh gitu. Nah, input kita memiliki dua input, teman-teman. Masih ingat? Yaitu yang pertama adalah input berat dan juga input tinggi. Nah, untuk membuat inputan yang interaktif, kita masih menggunakan gradio lagi, teman-teman, yang sama. gr.number untuk menghasilkan atau memberikan input dalam bentuk angka. Entah itu integer ataupun float gitu, teman. gr number, kita kasih label dulu ya. Labelnya adalah berat badan. Ingat, kita tadi dari awal sudah memberitahu kalau kita berat badannya kilogram. Dan juga satu lagi kita memerlukan gr.number, di mana yang kedua ini itu kita kasih nama untuk menyimpan tinggi badannya, teman-teman. Tinggi badan. Tapi kita dari awal sudah mengikuti standar CM, jadi ini CM aja tidak apa-apa gitu, teman-teman. Nah, outputnya yang seperti teman-teman lihat ya, di sini ada dua jenis output. Bukan, sorry. Ada dua buah output, yaitu BMI dan juga kategori. Gradio akan meminta dua output juga yang nanti bisa ditampilkan. Nah, cara menampilkannya kita akan menggunakan text box ya. Text box untuk menyimpan nilainya gitu. gr.textbox dengan label, yaitu yang pertama. Posisi pertama adalah BMI, jadi nanti kita juga tinggal berikan labelnya, yaitu nilai BMI-nya gitu. Jadi ini urutannya menyesuaikan dengan urutan yang ada di return gitu. Yang pertama urutan returnnya BMI, kita hasilkan yang pertama, kita taruh nilai BMI yang pertama, dan yang kedua kita juga menggunakan text box yang sama dengan label. Labelnya adalah kita beri kategori BMI-nya atau kategorinya gitu, teman-teman. Nah, ini aja teman-teman. Sekarang kita bisa tinggal run variabel demo ini, teman-teman, dengan cara kita panggil aja demo.launch. demo.launch. Ini, teman-teman. Oke. Sekarang bisa aku zoom out dulu. Kalau sudah, kita cek lagi apakah ada yang error. Seperti yang tidak ada ya. Kita run. Misalnya ada error, nanti kita uh, selesaikan bersama gitu. Nah, setelah kita run, teman-teman, akan muncul kalimat-kalimat ini. Teman-teman nggak perlu khawatir apa artinya. Yang penting adalah ini, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, boom, hasilnya itu langsung berupa user interface yang bagus, teman-teman. Ada tombolnya, warnanya ada hitam, ada abu-abu, ada merah, ada tombol, ada flag, ada use VIP, dan lain sebagainya gitu. Berat badan, contohnya aku mau menambahkan berat badan yang aku tadi ya, berat badanku adalah 49,5 gitu, 49,5. Terus tinggi badanku adalah 159, contohnya seperti itu. Kalau sudah kita klik submit, maka akan muncul nih, tadi ada loading gini teman-teman, kelihatan ya. Nah, langsung muncul di sebelahnya, nilai BMI adalah 19,58 dan kategorinya normal. Boom. Gitu, teman-teman. Jadi, sekarang teman-teman sudah tahu nih bagaimana caranya membuat sebuah output yang nggak tanda petik ya, nggak membosankan, yaitu menggunakan Gradio, teman-teman. Hasilnya cukup menggunakan codingan seperti ini, teman-teman bisa menghasilkan output yang
jauh lebih menarik. Dan ini tentu teman-teman bisa buka ya. Kalau teman-teman open in the new tab, maka teman-teman akan masuk ke halaman yang khusus bener-bener isinya itu Gradio aja, nggak ada codingannya, nggak ada Google Colab, dan ini itu masih sama ya, kita bisa memasukkan apapun, angkanya 90, misal tinggi badannya 150, kita klik submit, maka muncul nih BMI-nya 40 dan kategori obesitas. Dan jangan khawatir teman-teman, teman-teman boleh ngide, mau ngetik apapun, tanda seru, tanda gimana, misalnya eh, mungkin teman-teman nggak bisa lihat, cuma di sini aku mengetikkan huruf A, B, C, D, dan ini nggak bisa ya teman-teman, sudah di-handle. Jadi teman-teman nggak perlu takut ada yang namanya error gitu. Oh ini tadi ada E nih. Nah, misalnya kita klik submit, maka jangan khawatir teman-teman akan muncul error, dikasih tahu, tenang aja teman-teman ya. Jadi ini lebih interaktif, lebih enak gitu daripada kita menggunakan text base aja gitu teman. Kalau ini kan membosankan gitu. Kak, ini gimana caranya kalau misalnya mau tahu lebih lanjut? Kalau teman-teman mau lebih lanjut, teman-teman bisa baca yang namanya dokumentasi, teman-teman. Buka saja Gradio, lalu teman-teman bisa masuk ke API gitu. Nah, di sini teman-teman bisa membaca semuanya nih, terutama yang menggunakan Python. Misal di introduction, teman-teman bisa melihat ini memang sih bahasa Inggris. Jadi aku sarankan teman-teman bisa membaca bahasa Inggris gitu ya. Terus di sini ada, misal di sini aku mau apa ya, menggunakan ini, dokumentasi interface. Nah, ini adalah cara menggunakan interface, ini adalah parameter yang tersedia, ini adalah contoh hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk sesi kita pada kesempatan kali ini. Yang sudah teman-teman pelajari adalah ada beberapa cara untuk memberikan sebuah output, yaitu yang pertama text based, yaitu seperti ini, yang pertama, dan juga GUI atau graphical user interface yang bisa teman-teman lihat tanda petik lebih interaktif dan menyenangkan teman-teman. Dengan begitu, teman-teman sudah bisa mempraktekkan juga bagaimana membuat output yang lebih interaktif. Gitu aja teman-teman. Nah, aku harap sesi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku minta maaf apabila ada salah kata. Aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.